Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Melalui ayat-ayat renungan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita pada misi Allah yang sangat penting, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Allah menghendaki agar gereja yang adalah tubuhnya bertumbuh dewasa ke arah Kristus, yaitu gereja yang mengalami kesatuan iman, pengenalan yang benar akan Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sangat penting bagi kita untuk memahami dan menjadikan misi Allah ini sebagai misi kita bersama. Ada beberapa hal penting yang dinyatakan oleh Rasul Paulus berkenaan dengan pembangunan tubuh Kristus ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus memberikan kepada setiap orang percaya karunia-karunia Roh Kudus untuk membangun tubuhnya. Artinya bahwa misi ini adalah misi seluruh orang percaya dan harus dikerjakan oleh semua orang percaya dengan karunia masing-masing yang telah mereka terima dari Tuhan. Itu sebabnya jemaat harus bergerak untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Jemaat harus terus memikirkan dan berusaha untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan karunia-karunia pelayanan yang ada pada mereka. Berikutnya, jemaat harus berusaha untuk mengerti karunia-karunia rohani yang ada padanya. Jemaat harus memahami area pelayanan mereka, supaya dengan demikian mereka efektif dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, jemaat juga harus mau mengambil setiap kesempatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan karunia-karunia pelayanan yang ada padanya. Hal yang kedua adalah bahwa Allah memberikan tugas yang sangat besar bagi gereja, yaitu pemuritan. Ingat Matius pasal 28 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tugas gereja sungguh besar, yaitu berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, memelihara, memberi persembahan, melakukan pekerjaan administrasi, merawat gedung-gedung,
dan masih banyak lagi tugas yang lainnya. Dan untuk mengerjakan tugas ini, kita harus bekerja sama. Kita akan gagal kalau berusaha melakukan sendiri. Inilah prinsip tubuh. Ada bermacam-macam anggota, dan karunia yang harus bekerja bersama-sama. Bersama kita dapat mentaati Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita lebih banyak lagi berkarya bagi Kristus. Yang ketiga, bahwa gereja harus berpegang pada kebenaran. Ingat bahwa Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian kata Tuhan Yesus. Dan sungguh luar biasa, Roh Kudus akan menuntun kita semua, gereja Tuhan, untuk sampai pada kebenaran itu. Gereja harus komitmen pada kebenaran Allah. Perkataan kita harus benar dan tindakan kita harus menyatakan integritas Kristus. Mari menyatakan kebenaran dalam kasih tidak selamanya mudah dan menyenangkan, tetapi harus dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan Kristus di dunia ini. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Sepertinya sederhana memang, tetapi tidak mudah dilakukan. Ada kalanya kita berpegang pada kebenaran, tetapi melalaikan kasih, seperti jemaat Efesus. Kita harus berpegang pada kebenaran dan kasih secara bersama-sama. Pertumbuhan rohani akan kita peroleh dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita semangat bekerja bersama membangun tubuh Kristus sesuai dengan karunia yang ada pada kita masing-masing. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.